Umur saya 11 tahun. Saya kelas 6. Saya bersekolah di SD Negeri Cacaban 1 Magelang. Hari ini saya akan mengulas buku berjudul Putri Lopian yang ditulis oleh Yulferi, penerbit Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit 2016, halaman 56 halaman. Kabar yang menarik. Buku ini memiliki kabar menarik, yaitu seorang putri yang berambut merah, berpakaian berwarna hijau dan coklat, sedang berjalan di atas air Samudra Hindia. Tokohnya adalah yang pertama Raja, yang kedua Putri Lopian, yang ketiga Pangeran Badiri, yang keempat Oge dan adiknya, yang kelima Bu Uning, yang keenam Burung Peo, yang ketujuh Mayang. Latar tempatnya, yang pertama Taman Kerajaan, yang kedua Kerajaan Sipan Siaporos, yang ketiga Kerajaan Badiri, yang keempat laut, yang kelima pantai, yang keenam hutan. Saya akan menceritakan sedikit isi buku ini. Pada suatu hari, di Laut Tapanuli Tengah, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Lopian. Sang raja selalu mengajak putrinya yang bernama Lopian setiap sore untuk bermain di taman kerajaan. Pada sore itu, sang raja mengajak Putri Lopian untuk duduk sebentar. Sang raja pun berkata, "Nak, aku ingin melihatmu tumbuh besar. Aku ingin melihatmu menikah dengan pangeran dari tetangga sebelah." Putri Lopian pun berkata, "Tapi ayah, jika aku menikah nanti, aku tidak bisa bertemu ayah lagi." Sang raja pun bersedih dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak." Dan setelah itu, sang raja pun mengeluarkan kalung emas berbentuk manusia dari sakunya. Sang raja berkata, "Pakailah ini, janganlah sampai kamu lepas." Putrinya, si Putri Lopian hanya mengangguk saja. Seolah-olah sang raja tahu bahwa akan terjadi hal yang tidak diinginkan keesokannya. Dan ternyata benar, keesokannya terdapat bencana alam, yaitu gempa bumi. Saat gempa bumi berhenti, tiba-tiba laut pasang surut. Nelayan pun pada bingung melihat ikan-ikan yang sedang berjajar di atas pantai. Nelayan pun sibuk berlarian untuk menangkap ikan-ikan, walaupun sang raja sudah mengingatkan bahwa janganlah kau pergi ke pantai, takutnya akan ada hal yang tidak diinginkan. Tapi para nelayan tidak diinginkan. Salah satu nelayan berkata, "Jika ini dijual, mesti kita untung banyak nih." Sang raja hanya bisa melihat mereka yang sangat serakah itu. Dan setelah beberapa menit kemudian, terdapat suara gemuruh. Ternyata ada ombak besar yang menerjang manusia di situ, rumah-rumah dan semuanya. Sang raja membawa Putri Lopian untuk ke ruang rahasia, sedangkan sang raja dan sang ratu membantu para warga agar tidak terseret ombak. Tapi tetap saja, sang raja dan sang ratu pun ikut terseret ombak. Sang putri keluar dari ruangan rahasia kerajaan itu dan melihat semua kekacauan yang ada di depan matanya. Dia mencari ayah dan ibunya tapi tidak bertemu. Saat dia menangis di depan kerajaan, dia tertidur. Sorenya, hewan kesayangan Putri Lopian datang. Dapat rusa, kelinci, harimau, dan kura-kura. Putri Lopian bercerita kepada mereka. Sepertinya mereka mengerti perasaannya Putri Lopian, dan akhirnya mereka pun tertidur bareng pada malam harinya. Keesokannya, Putri Lopian pun berpikir, "Sekarang aku harus hidup mandiri dan bisa menjalani kehidupan sendiri." Walaupun itu berat untuk Putri Lopian, tapi Putri Lopian tidak pernah mengeluh. Dia selalu permainan peok-peok. Permainan peok-peok adalah permainan bersembunyi dan kejar-kejaran, sehingga membuat tubuh sang putri menjadi langsing dan tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan pelarian sang putri, kecuali si raja hutan itu, yaitu harimau. Dan setiap pagi, sang putri selalu belajar berenang bersama kura-kura di Laut Samudra Hindia. Sang putri adalah pelaut yang sangat hebat. Dia bisa menyelam ke dasar samudra. Jadi seperti itulah setiap hari dan setiap pagi terdengarlah gelak tawa sang putri dan kura-kura itu. Sang putri dan kura-kura
dan hewan-hewannya yang lainnya kadang selalu menjelajahi hutan untuk mencari makanan, untuk mengambil kayu dan sebagainya. Saat sang putri dan kura-kura sedang berhutan berdua, mereka sangat asik tertawa dan mereka sampai tidak sadar bahwa mereka sudah tersesat. Tidak jauh dari sana terdapat kerajaan yang bernama Sipan Siaporos. Saat mereka sedang mencari makanan, terdapat dua warga yang sedang mencari kayu untuk dibakar. Sang putri dan kura-kura pun bersembunyi di dalam semak-semak. Sang putri berkata, "Kura-kura, bagaimana ini? Aku sangat takut." Tapi Oge dan adiknya, dua warga yang sedang mencari kayu bakar itu, lihat semak-semak itu bergerak-gerak. Kata Oge, "Dik, coba kau lihat semak-semak itu. Apakah di sana ada manusia?" Oge dan adiknya pun mendekat untuk mengecek. Sang putri berkata kepada kura-kura, "Aku akan menutupimu dengan daun, jadi diamlah, jangan bergerak. Selagi aku menutupimu dengan daun, aku akan berlari sangat kencang, tidak tahu akan kemana." Sang kura-kura hanya mengiyakan saja, walaupun sang putri sepertinya terlihat sangat takut. Akhirnya Oge dan adiknya mendekat dan mendekat. Saat sang putri berlari dan Oge dan adiknya membuka, mereka hanya melihat setumpuk daun, dan mereka juga melihat bayangan sang putri yang sedang berlari. Mereka pikir itu udah hantu. Kata si Oge, "Hantu, hantu, lari deh!" Dan setelah sampainya Oge dan adiknya di rumah warga, Oge dan adiknya menceritakan kejadian itu. Bu Uning, si biang gosip, menceritakan bahwa itu adalah bukan manusia, melainkan peri dari kayangan. Setelah seminggu, berita itu sangat terkenal dan menyebar sampai ke telinga sang raja kerajaan di Sipan Siaporos. Sang raja pun menanya kepada gurunya dan pelatihnya, apakah benar berita yang disampaikan oleh warga-warga di sekitar itu benar. Sang guru pun berkata, "Menurut mata batin saya, dia adalah putri yang hilang." Sang guru saat menceritakannya sangat terperinci, dan sang raja pun bertanya, "Sepertinya itu adalah Putri Lopian, raja dari sahabatku yang hilang. Saat itu saya mengirim prajurit ke kerajaan itu, tapi tidak ditemukan satu orang pun. Mungkin dia bersembunyi di ruang rahasia bawah milik kerajaan." Dan tiba-tiba Pangeran Badiri yang mendengar cerita itu langsung menghampiri ayahnya. "Ayah, bagaimana jika kita melakukan syukuran dan mengusung Bunti?" Dan sang raja pun mengiyakannya. Keesokan harinya, pangeran dan seluruh rakyat dari dunia disuruh untuk datang melakukan syukuran. Pada pagi sampai sore mereka melakukan syukuran. Pada malam hari, saat mereka sedang mengusung Bunti, terlihat dari Pulau Mursala ada cahaya yang bersinar. Pangeran Badiri pun bertanya kepada sang guru. Sang guru pun berkata, "Itu adalah wajah Lopian yang bersinar." Karena sang pangeran sangat penasaran, sang pangeran pun bertanya pada sang ayahnya, "Bagaimana jika kita melakukan lomba memasak?" Sang guru pun berkata, "Putri Lopian sangat suka memasak dan aroma masakannya sangatlah enak." Dan mereka bertiga menyetujuinya. Dan berhari-hari kemudian, berita itu disebarkan ke seluruh dunia. Banyak anak-anak yang mengikuti lomba itu. Tapi ada satu anak yang tidak ingin mengikutinya. Ibunya memaksanya untuk mengikutinya, tapi sang anak tidak mau. Anaknya yaitu bernama Mayang. Mayang berkata, "Bagaimana jika kukuku rusak dan tidak indah lagi?" Tapi setelah ibunya memohon berkali-kali, akhirnya sang Mayang pun ikut. Dan sang raja pun tidak lupa juga memberikan pengumuman. Pengumumannya, hadiahnya adalah pemenangnya akan menjadi menantu saya. Dan akhirnya berita itu sampailah di telinga sang putri. Burung beo kesayangan sang putri memberitahu sang putri. Putri Lopian pun berkata kepada beo, "Aku ingin mengikutinya." Sang putri pun langsung meracik bumbu dan mengambil sayuran, buah-buahan yang ada di taman kerajaan. Setelah sampainya Putri Lopian di kerajaan, saat memasuki aula, semua pada tercengang. Dengan badannya yang langsing, tinggi, berkulit putih, dan bermuka cantik, semua orang sangat kagum dengan keindahan yang mereka lihat di depannya.
Beberapa menit kemudian, memasak pun dimulai. Ketika yang lain sedang gerasa-gerusuk mencari masakan, ide-ide masakan, sang Lopian, Putri Lopian sangat tenang saat memasak dengan ditemani oleh kura-kura raksasanya. Semua orang terkaget. Kenapa hanya dia saja yang sangat tenang? Setelah selesai memasak, Raja pun dan Pangeran Badiri mencium bau aroma yang sangat enak. Banyak aroma yang enak untuk dicium, tapi saat dicobai ada yang sangat asin, sangat pedas, sangat manis, dan ada yang rasanya sampai hambar. Dan pemenangnya adalah Putri Lopian. Sang Raja pun berkata kepada Putri Lopian, "Mendekatlah." Raja pun melihat kalung emas yang ada di dadanya sang putri. Raja pun berkata, "Benarlah, ayahmu adalah sahabatku, kau anak dari sahabatku. Ayahmu adalah sahabatku." Putri Lopian pun menangis setelah mendengar itu. Sang Raja mengeluarkan sebuah kotak yang berisi kalung emas berbentuk manusia juga. Kata sang Raja, "Itu adalah pemberian ayahmu." Sang Raja pun menyuruh pembantunya untuk memberikan pakaian, kamar, dan makanan kepada sang putri. Pangeran Badiri pun sangat semangat. Entah apa yang dia tunggu. Keesokannya, setelah berhari-hari, akhirnya pernikahan pun dimulai. Pangeran Badiri dan Putri Lopian menikah. Semua undangan dan rakyat-rakyat dari seluruh dunia pun diundang. Raja kerajaan dari tetangga sebelah pun juga diundang. Itu adalah pesta yang ditunggu-tunggu oleh Putri Lopian karena ibunya pernah berpesan. Ibu dan ayah pernah berpesan bahwa ibu dan ayah ingin melihatmu menikah dengan pangeran dari tetangga sebelah. Dan setelah 2 bulan menikah, Putri Lopian mengandung anak. Saat Putri Lopian sudah memiliki 2 anak, sang raja pun jatuh sakit. Walaupun sudah diobati kemana-mana, tapi sang raja pun tetap tidak sembuh. Guru pun berkata kepada Pangeran Badiri, "Umurnya sudah tidak lama lagi. Saya melihat bahwa kau akan digantikan. Umur sang raja tidak lama lagi." Dan benar saja, setelah berbulan-bulan kemudian, sang raja pun meninggal. Semua rakyat pun berduka. Setelah berhari-hari atas kematiannya sang raja, guru saat sedang tertidur bermimpi bahwa raja mendatangi sang guru untuk mengganti nama kerajaan. Yang awalnya kerajaan Sipansiaporos disuruh untuk mengganti menjadi anak namanya. Saat sang guru menghampiri anaknya, sang guru pun berkata untuk mengganti nama dari kerajaan ini. Sang anak pun tidak percaya. Pangeran Badiri sangat tidak percaya apa yang dimaksud oleh gurunya. Gurunya pun berkata dan bercerita bahwa semalam ayahmu mendatangiku untuk mengganti nama kerajaan ini. Akhirnya Pangeran Badiri pun percaya dan mengganti nama kerajaannya menjadi Kerajaan Badiri. Sebelum nama kerajaan Badiri diganti, saat masih kerajaan Sipansiaporos, terjadi bencana alam, yaitu semuanya rusak dan hancur. Padi-padi kering, air tidak ada, dan ikan-ikan pun susah untuk ditangkap. Setelah diganti dengan nama Badiri, Kerajaan Badiri akhirnya hidup dengan damai. Tapi tidak selama itu. Selang beberapa tahun, saat Putri Lopian sudah memiliki 4 anak, terjadi bencana alam kembali. Raja dan putri dari seluruh kerajaan membantu rakyat-rakyatnya agar tidak terkena tsunami. Sang putri pun berkata, Putri Lopian berkata kepada suaminya itu, "Apakah kau mengingat janjiku?" Pangeran Badiri pun berkata, "Aku mengingatnya bahwa setiap tahun kita akan mengusung bundi ke laut." Saat sedang melakukan itu pada malam hari, ombak yang tenang, angin sepoi-sepoi, dengan laut yang tenang, angin yang sepoi-sepoi, tiba-tiba menjadi sangat kacau. Ombak yang sangat tinggi menerjang kapal itu. Akhirnya Pangeran Badiri dan Putri Lopian pun
Menyudahi acara mengusung bunti itu, setelah sampainya mereka di pantai, mereka melihat bahwa air pasang surut, tak kemana perginya. Dan Putri Lopian pun mengingat kejadian masa lalunya itu. Saat sedang menatap laut, tiba-tiba ada ombak besar yang menerjang mereka. Semua orang berlari ke atas bukit, kecuali Putri Lopian. Putri Lopian hanya memandangi laut itu, sedangkan sang raja membawa anak-anaknya ke bukit. Anak pertamanya menarik tangan Putri Lopian, menarik tangan ibunya dan memanggil ibunya untuk naik ke atas bukit. Tapi sang ibu, Putri Lopian, tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Dia hanya menangis tersedih. Raja pun berkata, "Tinggalkanlah saja ibumu." Akhirnya mereka semua naik ke bukit kecuali Putri Lopian. Lama-lama kepala Putri Lopian tertutup oleh air dan tidak terlihat lagi. Walaupun Putri Lopian pintar berenang, tapi dia akan menenggelamkan badannya dan tidak akan berenang. Sang raja pun bercerita kepada semua anaknya tentang masa lalu yang mereka alami. Dan akhirnya para nelayan pun harus berhati-hati karena setiap kemunculan wajah Putri Lopian di langit akan terjadi angin topan yang sangat besar dan ombak yang sangat kencang. Jadi teman-teman, begitulah akhir dari kisah Putri Lopian. Terima kasih, bye-bye.